Sebenarnya kita harus memahami dulu ya tujuan sekolah pada setiap jenjang usia. Kayak misalnya nih ya, untuk PAUD, usia PAUD atau usia prasekolah ya secara keseluruhan kira-kira sebelum 6 tahun itu ya, sebenarnya tujuannya adalah lebih banyak memberikan pengalaman bersosialisasi, pengalaman berkenal lingkungan sosial, kemudian juga mengembangkan aspek bagaimana anak memahami dunia sekitarnya, melihat dunia yang lebih luas daripada mungkin lingkungan rumah atau keluarganya saja, gitu ya. Jadi memang tujuan sekolah pada masa-masa prasekolah itu tujuannya bukan akademik. Nah, ketika anak sudah mulai siap untuk akademik itu sekitar 6 tahun, 6 tahun ke atas ya, ketika sudah siap. Di situ sebenarnya baru latihan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Kalau sebelumnya itu lebih banyak stimulasi berkaitan dengan sosio-emosional dan juga motoriknya, begitu. Jadi umur berapa anak boleh disekolahkan tergantung tujuannya, tergantung juga bagaimana kesiapan anak. Nah, kesiapan anak sekolah itu bisa dilihat dari misalnya saja satu, kemandiriannya dia. Mandiri ini maksudnya apa? Maksudnya dia bisa cukup mandiri ketika harus misalnya ke toilet gitu ya, buang air kecil, membersihkan diri sesudah buang air kecil. Kemudian juga dia memahami peraturan sederhana dan juga bagaimana menuruti peraturan atau memahami aturan-aturan yang secara umum berlaku. Kemudian dia juga punya kemandirian dalam mengelola keinginannya dia. Jadi dia tahu ya timing seperti itu. Kemudian dia juga bisa ngatur dirinya. Jadi dia tahu misalnya ini barang punya saya, misalnya memasukkan kotak makan saya atau membuka kotak makan saya seperti apa caranya dan seterusnya. Jadi ada kemampuan bantu diri yang sederhana. Kemudian yang kedua tadi ya, memahami perintah yang sederhana gitu ya. Kemudian yang ketiga dia bisa mengelola dirinya dengan mandiri tanpa terlalu banyak diingatkan atau diarahkan gitu ya. Untuk kemampuan bantu dirinya selain itu juga yang penting pada usia ini dia udah mulai toilet trainingnya sudah mulai baik. Bahkan sudah oke. Kalau dia sudah oke, kalau misalnya ini dalam konteks sekolahnya tuh sekolah yang tatap muka ya, dalam konteks tatap muka, tentu dia bisa lebih mandiri tuh, dia lebih nyaman karena dia sudah tahu toilet training gitu. Jadi kalau dia perlu ke toilet, dia sudah bisa menyampaikan ke gurunya atau bahkan langsung tahu ke arah mana dan harus apa di toilet tersebut gitu ya. Kemudian juga dia memahami konsep-konsep dasar sederhana gitu ya, seperti misalnya atas, bawah, kanan, kiri, tunggu gitu ya. Jadi hal-hal yang sederhana, arah gitu ya, tempat gitu dia udah mulai paham.